Gak ada narasumber, gak ada bintang tamu, kita nekat bawain gini 8 bar sama. Itu udah termasuk kena tuntut. 8 bar. Barnya bar mana aja nih? Yang Western Ada bar? ada yang buka-bukanya malam, ada bukanya siang ya. Beda-beda bar. Mula Kreasi Koneksi Edukasi. Hei, kita di episode isi ulang. Iya. Tapi perdana udah 2 minggu yang lalu. Ya. Enggak, perdana, isi ulang. Ini isi ulang yang kesekian lah. Oke. Keberapa nih sekarang? 3. Ketiga. Ya. Emang harus disebutin gitu? Enggak. Biar sobat mula enak nandainnya. Nandainnya enak. Orang nandain itu dari cover depannya. Kita membantu lah. Ya, kita membantu sih. Jadi biar kalian tuh nonton memang harus lihat The Jury itu harus berseri sih. Jadi serinya harus urut gitu. Karena kita ini podcast berseri, nggak cuma lepasan gitu, enggak. Iya. Biar kayak kayak FTV. Enggak, biar kayak parkir. Paralel. Seri paralel. Oke. Kita ketemu lagi di The Jury. The Jury. Ya, jujur. Pasti udah kalian tunggu-tunggu dong. Buat dibully. Karena sudah tercatat baru 2 episode tapi buliannya banyak. Baik yang off air maupun yang on air. Ya, di juri itu buat kita adalah karena kita suka sebagai juri, suka menjadi juri. Suka menjadi juri. Kalau buat siapapun yang nonton jujur dari diri sendiri gitu. Iya, juri. Karena ada orang yang akhirnya bacanya juri. Jadi ejaan lama DJ juri. Whatever lah ya. Yang penting kan tergantung lidah lo lah. Yang penting kan ada sponsor masuk ya. Harus itu, harus. Ini target kita nih episode 3 udah memancing emosi sponsor untuk pasang kuda-kuda. Ya, maksudnya pasang kuda-kuda untuk akhirnya sponsorin kita gitu. Ini apaan sih? Ini belum dinyalain. Nyalain dulu ya, kita nyalain dulu. Ini gara-gara disuruh. Ini bukan gitu, karena prinsip kita di sini kita siaran itu lihatnya tuh di sini kita kasih keringanan, Cak. Biasa di tempat lain kita honornya tuh dihitung per kata. Kalau di sini kita per menit nggak apa-apa lah. Gua kasih dah buat mula dah. Ya, ini masih per menit loh. Besok-besok kita per kata kalau udah naik ya, udah subscriber mula banyak udah. Ini administrasi ulang itu berapa? Jadi ada khusus memang buat bayar kita, hitung per katanya. Oke, di episode ketiga ini kita ngomongin apa, Pak? Gue pengen ngomongin yang kemarin memang sempet jadi berita di mana-mana juga, Cika. Banyak berita loh. Iya. Selain lo mau yang mana nih? Berita ada udah nggak kehitung loh. Lo tau nggak lambang itu tuh yang gini tidak terhingga tuh. Iya. Ada tuh. Oh, lo bisa juga matematika. Ya, gua limita hingga. Matematika mah. Gue mau ngomongin ini, Cak. Mau ngomongin cover lagu. Cover lagu. Jadi orang bawa koper isinya lagu. Iya. Kang Sidi. Tukang CD bajakan ke pasar malam membuka lapak. Apa sih yang dimaksud dengan cover itu apa? Cover kalau ya ini mah sebatas pengetahuan gue yang tidak seberapa. Kalau gue bilang sih bawain lagunya orang. Oh iya. Bawain lagunya orang. Jadi intinya udah ada. Kan kemarin banyak tuh di YouTube tuh ada yang bawain lagunya orang tuh gitu, dibawain lagi sama dia. Udah ada lagu aslinya. Udah ada pencipta aslinya yang bawain. Terus ada orang yang nyanyiin lagi. Namanya cover. Cover gitu. Nah, kemarin makanya heboh tanggal 28 apa 29 Agustus keluarlah bahwa lu mengcover lagu bisa kena denda sampai 4 miliar. Jadi di samping kurungan lo. Bukan nggak pakai masker aja nggak ada denda. Oh iya, kalau lo udah cover lagu nggak pakai masker, parah. Selain denda, lu dimasukin ke peti mati itu tuh. Lagi rame peti mati. Iya, jadi apa pakai denda sekarang. Iya lo, pakai denda lo. Nah, cover lagu termasuk denda. Cover lagu termasuk denda, kena denda. Nah, batasan cover lagu gimana, Pak? Ini gue juga kagak ngerti juga. Jadi buat kita memang membahas yang tidak kita mengerti sih. Enggak gini Pak, seharusnya kan kita mengundang narasumber misalnya musisi gitu. Oke, gimana menurut musisi? Tapi ini enggak ada narasumber, enggak ada bintang tamu, kita nekat bawain gini. Nanti sobat mula makin kesel sama kita. Dari awal waktu deal-dealan, mau dong bintang tamu, kagak dikasih sama sobat mula kan. Begini ya. Begini kita ngomongin apaan jadi bukan salah kita ya. Jadi sebenarnya kita pengen datangin bintang tamu, orang yang kompeten untuk ngomong ini. Tapi karena memang gue penyanyi bukan.
Tapi gini Pak, seenggaknya gue nih walaupun kelihatan pinter ya, gue masih tetap aja. Iya masih tetap ada ini. Masa gini, gue tahu lah soal cover lagu itu. Cover lagu sih Cak. Gini Pak, ada istilah kalau misalnya kita nyanyiin lagu orang, 8 bar sama itu udah termasuk kena tuntut. 8 bar. Barnya bar mana aja nih? Yang Western ada bar. Ada yang buka-bukanya malam, ada bukanya siang ya. Beda-beda bar. Jadi kita lihat dia nyanyi di 8 bar itu. Kalau udah keliling 8 bar berarti dia kena tuh. Kena sanksi. Lu kayak lagi sensus. Dia nyanyi si Panca nyanyi di bar ini gak? Oh enggak. Oh berarti masih aman untuk isi 3 bar. Iya. Gue udah ke 7, udah gue gak nyanyi lagi. Jadi 7 bar gak kena gue. Balik lagi ke bar 1 lagi. Iya. Kalau ngulang gak apa-apa. Tapi kalau lain-lain bar gak boleh bar baru. Gitu, kecuali ganti lagu. Gitu ya. Seenggaknya gue tahu Pak tentang itu. Makasih tentang nyamain sampai 8 bar. Nah berarti kalau cover lagu berarti kan full satu lagu. Full satu lagu. Nah, full satu lagu. Itu parah dong. Cover 8 bar aja kena, gimana satu lagu? Iya satu lagu. Makanya kan kemarin akhirnya keluar undang-undang itu. Tapi gue bilang gue nyebutin di sini mah bebas, lo mau ngomong apa aja, sponsor nggak ada sponsor nggak apa-apa. Undang-undang apa Pak? YouTube itu maksudnya dari nggak tahu kayaknya undang-undang kemarin yang baru disain itu gue nggak ngerti ya. Si YouTube aja bisa suruh take down. Nggak, itu kok nggak ngomong undang-undang. Dia nggak undang-undang gue. Nggak undang-undang. Turut mengundang. Gue tadi cover lagu di YouTube gue. Oh tadi gue udah sempet bikin. Nah itu YouTube sendiri kan udah dia take down pasti gitu maksud gue. Yang jelas sih yang setahu gue adalah secara pengetahuan gue ya. Cover kalau di YouTube pun kalau nggak dimonetize nggak ada masalah juga. Tapi perasaan Bob cover lagu udah lama deh. Udah lama. Biasa ya masalah yang udah lama dipermasalahin ini baru gitu sekarang. Apalagi perempuan. Jadi kalau cewek dia inget aja ya. Pertanyaannya gimana kalau itu? Apa? Yang cewek inget memori gitu gimana? Sayang, inget nggak memori kita yang waktu itu? Yang 8 giga atau 16 giga? Kena virus saya. Padahal live kan garansi loh. Iya. Apalagi vegan. Gue sebutin semua sponsor di sini. Iya Pak, lo bagian nyebutin sponsor Pak. Karena lo mau mancing. Dia cuma satu kesalahan pacar lo itu. Dia kan tanya yang 8 giga. Boxnya hilang jadi nggak bisa diganti. Aduh. Nah gitu cover. Tapi memang akhirnya begini. Cover yang kalau gue lihat, gue tadi sempat baca adalah kalau memang tidak dimonetize, tidak dikomersilkan, tidak ada nilai komersil di situ, masih accused ya gitu kalau nggak salah. Tapi kayaknya ada kena denda juga. Izin lah, yang penting lo izin dari si produser, dari yang si punya lagu. Oh, ya izin lah, gila lo. Yang monetize itu bukan telur ayam Pak, monetize. Telur cicak. Itu netes. Oh. Iya, kok orang kalau YouTube monetize telur ayam kali ya. Itu YouTuber apa ayam ya? Ata, lu YouTuber apa ayam tak? Cis. Iya. Cis siapa Cis? Oh, Ricis. YouTuber apa ayam Cis? Kita masih ada waktu 19 menit lagi. Enggak, bebas lah. Kalau dia nggak lihat bebas nih. Iya. Bayu aja nih sebenarnya. Nggak apa-apa biar dia ngedit habis-habisan. Nah gitu. Kalau nggak, setahu gue dan memang YouTube pun begitu. Jadi beberapa, gue waktu itu kan gue punya pihak yang perantara dari kita ke YouTube nih. Gue sebutin lah nggak apa-apa, di sini bebas. Web Asia bilang gitu, mereka waktu itu kan ada dia juga beberapa. Gue tanya, ini YouTuber bikin cover gimana hukumnya, gue bilang gitu. Terus mereka sih bilang selama nggak dikomersilkan sih waktu itu ya masih fine aja, nggak ada masalah. Oke. Ini kan lo yang nantangin gue untuk ngomongin cover lagu nih. Sekarang gue tanya dulu nih, cover lagu itu bawain lagu orang persis sama, atau kalau dirubah ininya tetap cover, dirubah. Tapi kan musiknya sama. Itu yang makanya bikin pada yang pada yang project ya. Akhirnya kan nggak bikin lagi, susah ngurusnya Cak. Dulu zaman gue tahun 93, 94 itu ada kita pada yang P-Project ya. P-Project ya. Dia akhirnya cover lagu ada sampai 4 album itu gue tahu. Nah itu memang sampai lagu luar pun ternyata memang mereka mengurus lisensinya. Mengurus ini izinnya. Ini yang gue mau tanya lebih lanjut. Karena kalau cover lagu itu menurut gue itu kita plek-plekan sama. Tapi kalau gaya Project P kan dia ngerubah lirik. Iya, tapi kan
Aransemennya tetap sama. Iya. Oke. Nadanya kan kalau bilang 8 bar itu nadanya sama. Tetap sama. Ya, walaupun liriknya walaupun liriknya beda. Iya. Kayak KKI kan? Habis itu sama Rini gitu. Rini. KKI ya. KKI. Gue pengen ketemu tuh. KKI ntar kita undang ke podcast kita ya, The Jury. Lo kalau udah di sini, wah pasti cepet naik lagi ntar. Siap ya. Atau KKI komen dulu deh. KKI komen di sini. Kira-kira komen. Apa? Itu apaan itu lagi? Ton suara agak diturunin, Bang. Wah, iya. Bocor apanya? Wah. Hah? Wih. Lah, di sini emang kekedap suara. Berarti gimana dong nih? Susah, gue harus nurunin. Ini udah dari Allah begini, gue turunin. Tuh suara gue jadi segini nih. Iya segitu susah, gue jadi kayak bisik-bisik anjing. Susah, Bay. Lu kali kurang nutup pintunya. Enggak, bocor. Kita balik lagi deh kalau ini udah dibikin ditempelin semua, bukan tempelin semua. Oke. Jadi ada yang ini emang ada yang ada yang meeting. Oke. Iya. Karena ada yang meeting kita turunin ton suara kita. Iya, oke. Kita kan jujur ya. Artinya maksudnya apa adanya. Kalau ton suara kita studio baru aja gue. Gak bisa gue dikekang begini. Itu bukannya peredam nih? Bukan peredam, cuma nanggung, lu bayangin aja. Gak full kamera lu di suara tuh. Gak full peredam, cuma nanggung doang. Okay. Sebatas pandangan kamera peredam. Maaf ya yang lagi meeting ya. Ini bukannya kita nggak bisa ngecilin ton suara. Enggak. Karena ya kita memang harus mengeluarkan suara. Kita harus mengeluarkan suara. Ingat kan? Suara kita adalah kebahagiaan Anda. Suara kita menentukan kursi di DPR. Loh, itu kalau lagi pemilu, Cak. Loh, iya dong. Ini makanya lagi ada meeting. Gini aja deh, sekarang gini aja deh. Baik, gue mendingan ikut meeting apa gue di sini keras-keras. Enggak apa-apa ya. Jadi tadi balik lagi ke cover. Yang itu cover. Ya setahu gue gitu. Jadi cover yang kemarin itu gitu. Akhirnya Cak, gila loh, gue bilang segitunya ya. Maksud gue kalau gue berpikir gini, memang kan gue cuma berpikir jujur aja. Kan sebenarnya sama-sama nguntungin sebenarnya kalau gue. Artinya orang juga jadi kenal lagu itu, lagu yang lo bawain. Lo juga jadi terkenal juga posisinya. Kita hati sih benernya. Oh ya, jadi bukan musiknya sama, aslinya, bukan penyanyi asli. Tadi itu dijual. Zaman-zaman kaset masih 2.000, 2.500. Di cover jadi goblok. Jadi sekarang gini, pokoknya misalnya gue punya gitar, gue mau nyanyi, jangan rekam nyanyi di YouTube. Nggak boleh itu. Kayaknya sih sekarang udah hati-hati. Hati-hati. Tapi kemarin sendiri yang gue lihat, lo mau makan spong ya? Dia makan sepong. Ngomongnya jorok sih. Enggak apa, tapi termasuk ini enggak apa kalau kita bikin konten, kita ngomong apa gitu, tapi ada background suara musik itu. Kalau di YouTube kedetek sih kalau itu termasuk itu juga harus. Enggak sih, kalau itu kan enggak cover. Beda. Itu background. Tapi lu udah pakai juga masalahnya. Nah, itu. Kita takutnya ke situ. Makanya akhirnya gue pakai ini juga. Nah, apa namanya? Di cover itu akhirnya ada beberapa musisi yang memang dia tahu lah ya, Cak lah. Maksud gue mungkin sebatas pengamen gitu, sebatas yang memang cuma mau cover, cuma mau mengekspresikan skill bermusik lo, tapi nggak bakal dimonetisasi juga. Ngasih kayak Viera kemarin waktu mau ngeluncurin single terakhirnya tuh, yang single terbarunya, bilang dia lo silakan cover ya, nggak ada masalah, gue tidak akan menuntut segala macam, lo cover aja silakan. Cuma mereka baik lagi, kalau bisa jangan dikomersilin gitu. Bener. Terus yang memang ada beberapa, lo lihat di YouTube lah ya, gue ngeliat tuh nggak etis juga, gue lagi podcast lihat di YouTube. Kenapa emang? Jangan. Ada yang memang disarankan kalau lo mau cover lagu, beberapa hal yang disarankan, kayak lo Katon terakhir lo lihat di IG-nya Katon Bagaskara itu, dia kasih juga kebebasan buat lo untuk cover lagunya dia. Asal terima kasih Katon. Asal lo mention juga lo lo detailnya juga, lo kasih penyanyi aslinya siapa, judul lagunya apa, penciptanya siapa, lo kasih semua. Jadi memang itu sih kalau gue bilang ke penghargaan ya, nuhun sewu kalau gue bilang, minta Pak izin lah, itu yang megang. Ada adabnya juga lah, lo cover lagu juga nggak sembarangan cover. Menurut hemat gue, Anda terlalu boros. Ya, kan orang suka gitu, menurut hemat gue. Kenapa sih menurut hemat? Gaul sama Safir Senduk nih. Menurut pandangan gue kan gitu harusnya, ini menurut hemat gue. Kalau gue sih nih, misalnya gue sebagai pencipta lagu nih,
terus tiba-tiba lagu gue dibawain sama semua orang, gue malah seneng. Ya kalau gue kayak sama kayak Katon. Udah hargain. Gue sama kayak Katon, gue bebasin aja, tapi tulis. Ini karya Panca, penciptanya Panca. Lagunya kan. apa? Jangan sampai diakui. Soalnya gini, gue mempertimbangkan kasihan tuh para penyanyi kafe yang mencari nafkah lewat lagu-lagu itu. Bener. Nah itu juga kalau nggak salah sih beberapa musisi ngeliatnya ke situ, Cak. Bukan yang ngerendahin, tapi kan ya penghasilan mereka mungkin utama yang di situ. Kan seberapa besar sih gitu loh. Iya. Bahkan penonton minta. Iya, bahkan penonton minta. Benar. Jadi dikasihlah kebebasan buat itu. Jadi mereka haki tuh udah ngebebasin, tapi kan baik lagi ke yang punya lagu nih, lo mau dibawain apa enggak, kan lo mau kasih ikhlas gak gitu. Enggak ada masalah. Kalau gue lihat beberapa musisi yang memang sudah terkenal sih, ya udah monggo silakan aja pakai gitu. Mas Katon sendiri begitu, asal lo bilang kalau lagi di kafe lo sebutin ini lagunya gitu Kelas segala macam. Iya, karena juga orang pengen, mungkin kan di situ orang pengen nyari lagu aslinya segala macam. Kan memang jadi kalau gue ngelihatnya ajang promosi sih, Cak. Promosi buat si penyanyi asli kalau gue bilang. Pap, nggak usah nyanyi, nggak usah lagu. Gue kalau misalnya lagi stand up bawain jokes orang, gue sebutin. Artinya gue sebagai contoh nih, contoh jokesnya ini. Gitu, gue sebutin orangnya, yang dimension, cuma dimensionnya kan ada yang 2 in 1, ada yang 1 in 1 doang gitu. Ada juga yang bintil-bintil hitam putih itu, Bang. Dimension yang guk hitam putih. Jadi lo nggak bisa lah, lo ngundang gue untuk acara serius gak bakal bisa bertahan lama. Ya, karena jangan sampai gue ngomong serius udah bubar nih. Jangan sampai serius. Masih tuh omongan sampai sekarang, serius udah bubar. Di tahun 2020 joknya makin gitu-gitu aja. Ya, jadi kalau makanya ini baru lagu loh. Ini repotnya kalau misalnya jokes lawak, jokes komedi itu nggak bisa. Nah, itu gimana tuh kalau harus di? Makanya jokes kodian itu yang Cing Abdel ya no name. Jadi gimana ya? Kan repot kalau itu. Lo pernah masalahnya gue sakit hati gini. Lo ngebawain jokes gue dan itu salah ngebawainnya. Kesel jadinya, bukan lebih bagus malah lebih jelek. Posisinya gitu. Mungkin kalau cover juga mengharap sih si penyanyi gitu. Enggak, sekarang gimana nih way out-nya nih, jalan keluarnya? Untuk cover. Untuk cover. Biar semuanya sama-sama. Izin ke penyanyinya. Penyanyi sama produsernya, iya. Semuanya yang terkait. Apakah kalau kita udah diizinin? Ya kalau enggak berarti enggak usah pakai. Lo seniman kan enggak mentok di situ doang dong. Kalau memang lo itu mau dikomersilkan dan lo pikir bakal meledak, gue bilang ada produser dong, lo pasti cari produser dong. Tapi gitu maksud gue. Kan umumnya nggak dikomersilin, ini kan cuma di YouTube doang. Nah itu takutnya memang kadang-kadang kan ada beberapa pasal-pasal karet istilahnya, akhirnya dikenain segala macam gitu, nggak ngerti. Kalau gue bilang sih daripada bermasalah ya lo mendingan cari yang memang lagu sudah diizinkan oleh penyanyinya. Kalau gue bilang sih gitu ya, sudah diizinkan ke situ. Kayak yang gue tahu ke waktu itu Kevin sama si vokalisnya siapa gue lupa. Widi. Dia cover lagunya KKI loh. Dan itu lebih bagus. Gila gue bilang. Lebih ada sentuhan Vieranya ada, dan di situ lebih bagus. Orang pada menghargai itu, dan akhirnya mungkin mereka dapat monetis. KKI dibagi kali. Pastilah kalau gue bilang. KKI yang fenomenal yang aku lah. Apa sih? Oh iya. Ya lo tuh tahu lagunya. Aku bukan boneka. Bukan boneka itu. Oh yang gitu. Ya tahu. Nah, jadi menurut gue, Pak, kalau mau cover itu yang paling aman adalah cover lagu sendiri. Cover boy. Gue rencana gitu mau tanya. Gue kan udah punya single gini-gini, Cak. Oh, udah single loh. Yang ukuran M apa L? XL. Pilihlah akunya bos, bro. Makanya gue akhirnya pakai backsound itu gue. Oh, lo ke dunia tarik suara juga nih, Pak. Nah, itulah. Ntar kita omongin yang di episode selanjutnya. Untuk hal yang itu kita omongin episode selanjutnya. Lo tuh beda sama Playboy, Pak. Apa tuh? Kalau Playboy dunia tarik ulur, Pak. Gue dunia tarik suara. Iya, lo tarik suara. Karena ngomong-ngomong Playboy, gue jadi kepikiran. Kenapa? Aaron siapa? Bukan Aaron Sahab, Aaron yang di luar adanya itu Backstreet Boy, Aaron Siapa sih Aaron? Ada dulu Aaron siapa sih? Aaron gue nggak tahu. Pokoknya Aaron deh, gue juga Aaron. Kenapa? Adanya penyanyi Backstreet Boys siapa? Dulu penyanyi cilik juga. Dia kerja tuh dunia bokep lah anjir. Apa? Terjun ke dunia bokep. Wah, terjun ke... Masa sih? Orang luar negeri, orang Amerika. Enggak. Gitu. Sebagai apa?
Sebagai jangan lo bilang sebagai kondom. Gak, maksud gue sebagai player apa sebagai sutradara? Produsernya gitu kan. Player. Dia dulu nyanyi, waktu anak-anak nyanyi. Adiknya vokalisnya Backstreet Boys, Aaron siapa gitu, lu cari di pokoknya. Lu gara-gara gitu sih gue jadi beli. Iya gitu. karena ya, kita kan ngomongin gara-gara cover. bininya juga. itu cover Vivid kayaknya. Anjir gue kalau ngomong di podcast ini kenapa tidak jauh dari bokep. Ya Allah ampuni aku ya. Lo harus izin juga sama nyokep dong, jangan cuma bokep. Iya baik. Ya. Oke. Nah masalah cover itu, masalah cover. Nah itulah makanya si pre-project. Akhirnya kan gini Cak, maksud lo tadi ada begitu lo nggak dapat izin kan, dan itu dilakukan sama pre-project. Pre-project zamannya siapa namanya kita temen siapa yang di kita siapa sih? Pre-project pada yang project dulu siapa? Ada Izur segala macam. Denny, Kang Denny. Mereka masih cover lagu-lagu, bukan cover ya, apa tadi nah, parodi. Nah, itu parodi kan lo tahu. Parodi lagu-lagu barat, lagu-lagu yang lagi hits lah saat itu. Mereka urus itu, gue tahu itu. Terus akhirnya project yang setelahnya dia, generasinya Tika segala macam si apa namanya? Itu Project Pop kan di bawahnya dia. Nah, itu akhirnya mereka nggak cover lagi posisinya. Lagu tapi sendiri. Bikin sendiri. Nah, itu yang lo bilang tadi, di saat izin agak susah segala macam, ya lo bikin lagu sendiri aja. Oke, ya memang gue setuju sih untuk bikin lagu sendiri karena memang sendiri. Kan ya karya kita sendiri. Gue pun pengen begitu. Tapi kalau gue berpandangan ya gue mengcover lagu orang itu, gue berpandangan bahwa musisi lain mengcover lagu orang itu bentuk apresiasi lo Cak. Maksud gue, gue suka sama lagu lo. Kayak Kevin sama si gue balik lagi Kevin anak kita gue. Ini Bukan gue, bukan. Dia mah Kevin KW-nya jauh lagi. KW-nya jauh. Ini banyak banget yang namanya Kevin nih. Anak gue Kevin Aprilio. Oh. Lo lihat di musiknya dia begitu dia bawain lagunya KKI bagus. Dia memang bilang bahwa gue mengapresiasi lagunya KKI si Aku Bukan Bonekamu itu dan bagus, dan itu yang gue bilang bentuk apresiasi. Cover iya. Gue juga kan, gue kan bikin parodi yang juga. Yang itu parodi lagu Ahmad Dhani. Iya Ahmad Dhani. Banyak. Coba deh, lo berani ngeluarin kan nih. Ntar kita bilang kita mention Ahmad Dhani ntar Pak Ahmad Dhani kita undang ke sini. Gak usah Di Citos Pak, lantai bawah Pak. Iya. Jadi ada basement. Dalamnya lagi bawah lagi. Ahmad Dhani sekeluarga gue plesetin semua. TTM, oh iya. Teman tapi mesra. Iya. Jadi preman tapi insaf. Ada di YouTube gak? Belum nih? Belum. Lelaki buaya darat. Jadi kaki kok salah urat. Jadi lo kalau mau dengar lagu itu undang Panca. Ini sama sini ya. Aku memang preman yang terkenal jagoan. Itu gue udah nyanyiin. Parodi dong berarti itu maksudnya. Parodi ya makanya, tapi musiknya sama. Nah itu parodi. Kan gue udah 2 kali di Gongsu tuh bawain lagu itu. TTM sama Lelaki Buaya. Kalau nggak ada lagu -1 nih. -1. Jadi dapat 9 lah. -1. Iya. Ya dari soal 10 nih, -9 dong. Gue masih ini aja. Gue kan punya single. Terus kalau gue mengcover single gue kena denda gak? Gue mau tanyain duitnya kemana? Ya kan lagu lo sendiri Bang. Iya makanya. Berarti kan duitnya ke gue lagi. Lagu lo sendiri istilahnya bukan cover, emang lo yang bawain. Ini gak kelar-kelar ngomongin cover nih. Bisa sampai episode 3,5 nih. Udah 21 menit sih. Iya. Akhirnya janjiannya 15 menit. Oh iya gue curang juga. Gue kan tadi bilang di sini tarifnya kita per menit ya. Diedit jadi 3 menit. Perkaliannya cuma 3. Suwe. Tapi enggak, kan catatan di sono tuh komputer sono akurat. Jadi gini Vin, ada yang ngitung khusus buat ini, buat tarif kita. Sebab nanti bulan September kita berubah bulan Oktober ya. Oktober. Mulai tanggal 28 kita dihitungnya per kata Vin. Iya. Jadi buat teman-teman kayak anjing gitu Pak. Juri. Ada juri tuh. Gue kemarin Sobat Mula kok jadi juri. Sobat Mula sering-sering komen ya. Lo mau ngebahas apa boleh. Iya. Kan udah gue bilang tempo hari. Silakan. Pasti ijazah sekarang buat ngelamar kerja gitu. Ada. Next mau ya? Sekarang? Ntar aja. Lu baru bilang sekarang sih. Kemarin lu kan udah WA, Pap bahasan buat hari ini apa? Bentar. Lu kenapa WA gue? Lu tanya juga, lu tinggal gini, Pap bahasan hari ini ya. Kan ada yang request. Gitu Ca aturan mainnya. Lu gak paham aturan mainnya sih Ca. Di episode 99.
Gue udah rencana di episode 99. Gue baru episode 3 aja udah mau pecah sama dia. Ya, karena ini banyak yang ngantri di juri. Kita harus itu juga, kita nanti harus solver juga gitu, nggak sembarangan juga sih. Lu silakan aja kasih ide. Kayak banyak aja komen baru 5. Itu juga ada yang dihapus 1 jadi tinggal 4. Nah, ya kan dari 5 akan berkembang menjadi 6. Ya kan? Jangan khawatir Bang. Dari 5 akan menjadi 6, tenang aja. Dan seterusnya. Iya gitu lah. Namanya orang komen. Jadi gitu. Lo cuma intinya terakhir ini gue bilang kalau emang lo mau cover, lo lihat dulu deh undang-undangnya sejauh mana lo cover. Gitu yang jelas beberapa penyanyi sendiri, beberapa pencipta lagu sendiri bukan minta tolong sih, tapi ya kesadaran lo aja untuk menampilkan judul lagu aslinya, penyanyi aslinya, pencipta lagunya gitu. Iya. Kalau perlu ukuran sepatu segala macam. Jadi kayak mau itu casting. Misalnya Katon Bagaskara XL 42 gitu. Ya besok syuting ya. Oke, kalau gitu gue mau nyanyi yang ini lagunya nggak cover. Oh iya. Berarti dia suruh itu dong musiknya naikin. Siapa musiknya? Siapa musik? Itu ntar si Bayu musik Manis Fantan ngiringin dia nyanyi ini. Nggak usah. Gue biasa akapela. Singing by mouth. Iya. Apa itu artinya? Menyanyilah lewat mulut. Karena ada gini Pak, nyanyi itu bisa dengan 2. Ya kan lu udah tahu kan? Iya, gue nggak tahu. Lu jangan bilang gue kan baru jadi seniman dari 2012 doang, Cak. Bisa lewat mulut, bisa lewat mata. Maksud lu? Kan pakai lirik. Nah, nyanyi kan harus pakai lirik, ada liriknya. Enggak kepikiran gitu lu. Iya. Nah, kan. Pakai lirik gak? Iya. Jadi kalau nyanyi pakai lirik gimana nih? Ya, kamu di mana gitu. Kenapa lagunya gitu lagi ya? Itu lagu di episode 2 itu. Maksud gue lagunya sekarang nih. Ini lagu dari The Rock. Berbuat Cina enggak dikedit lagi. Bayu lu tega banget, Bay. Ini lagu dari The Rock. Munajat Cinta. Malam. Dulu dong, gua nganterin dulu dong. Kayak kan lagi ini. Lagi apa namanya? Lagi challenge penyiar radio. Oke, 102,2 FM dari Bandar Dangdut Jakarta. Lu udah channelnya berapa, radionya apaan? Kali ini ada request lagu dari Iwan minta request lagu Munajat Cinta. Ya, silakan ya. Oke, akan gue nyanyikan. Malam ini malam Rabu, besok malam Kamis, sehabis malam Kamis ya malam Jumat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu sama kita di kalau nggak Kamis Jumat. Mula Kreasi Koneksi Edukasi.